4296. Apakah kamu meremehkan ayahmu? Apakah kamu merasa ayahmu sekarang setengah lumpuh? Long Zhantian tersenyum. Chen Er tidak akan berani, kata Long Chen buru-buru. Long Zhantian tersenyum nyaman. Saya bercanda, Anda tidak perlu terlalu gugup. Tiba-tiba, Long Zhantian menghela nafas dan menatap ke kejauhan. Chen Er, tahukah kamu apa kekuatan terbesar di dunia ini? Long Chen terkejut. Tidak, bagaimanapun, pemahaman Long Chen tentang kekuatan terus-menerus dirusak. Ada kalanya dia meyakini sesuatu sebagai puncak kekuatan, namun kemudian menghadapi sesuatu yang lebih kuat setelah itu. Dia benar-benar tidak tahu jawaban atas pertanyaan ini. Kekuatan terkuat adalah nirwana, kata Long Zhantian. Kekuatan ras Phoenix, tanya Long Chen. Tidak, nirwana adalah nirwana. Itu bukan milik satu ras. Di dunia ini, bukan hanya burung Phoenix yang bisa mengalami kelahiran kembali nirwana. Yang disebut nirwana adalah tidak menundukkan kepala di hadapan takdir, tidak kehilangan diri sendiri saat tersesat, tidak meninggalkan harapan dalam keputusasaan, bertahan dan menemukan cahaya sendiri, kata Long Zhantian sambil menatap Long Chen. Kembali ke benua surga bela diri, saya menghadapi situasi serupa. Saat itu, saya terkena kutukan iblis, dan basis kultivasi saya hilang. Setiap momen terasa seperti siksaan yang mengerikan. Saat itu, hanya ibumu yang tinggal di sisiku. Dia terus-menerus mendukung saya, percaya bahwa saya akan mampu melewati momen itu. Saat itu, dia memberiku sebuah ayat, dan ayat itulah yang membuatku bisa bertahan dari hari-hari siksaan di klan Long. Ayat itu, beban salju menekan dahan ke tanah. Namun saat matahari terbit, salju mencair, dan ranting-rantingnya kembali menjulang ke langit. Saat matahari terbit, salju mencair, dan dahan muncul kembali ke langit, gumam Long Chen. Dia kemudian memandang ayahnya dengan kagum. Ayah dan ibunya benar-benar berbakat luar biasa. Chen Er, ingatlah ayat dari ibumu ini. Dalam hidup, seseorang tidak bisa berlari begitu saja seperti kuda melintasi dataran. Akan ada gunung, dan akan ada lembah. Saat Anda berada di lembah, Anda tidak boleh tersesat dan takut. Anda harus bertahan. Kamu harus yakin mataharimu akan muncul, ucap Long Zhantian tegas. Long Chen mengangguk. Sulit untuk melupakan ayat yang begitu kuat. Ayo Chen Er, jagalah aku, kata Long Zhantian. Mendengar ini, hati Long Chen bergetar. Dia tahu apa yang ingin dilakukan ayahnya. Mereka berdua kemudian sampai di lembah terpencil. Tempat ini masih dalam wilayah akademi cabang, namun akademi tersebut belum sepenuhnya dibangun kembali, jadi tempat ini masih kosong. Saat Long Zhantian membuka botol kristal, aliran darah 7 warna tumpah, langsung menyebabkan dunia ini bergetar dengan penampilannya. Lagi pula, darah tertinggi 7 warna ini telah diberi nutrisi oleh Ki Primal Chaos, sehingga mengandung kekuatan mengerikan yang membuat Long Chen merasa gentar. Dia tahu bahwa ayahnya ingin mendapatkan kembali darah esensinya. Namun, itu sudah terlalu lama keluar dari tubuhnya dan tumbuh dengan sendirinya. Karena itu, Long Chen khawatir ayahnya tidak akan bisa mengendalikannya. Chen Er, jangan khawatir. Semuanya terkendali. Melihat ekspresi gugup putranya, Long Zhantian tersenyum dan memberi isyarat agar dia tidak terlalu gugup. Darah tertinggi 7 warna, setelah terbebas dari kungkungan botol, tergantung di udara, seolah tidak yakin dengan jalurnya. Tapi tiba-tiba, ia melonjak menuju Long Zhantian, menyebabkan tubuhnya bergetar. Setelah ini, auranya mulai menanjak dengan gila-gilaan. Boom! Suara ledakan datang dari dalam tubuh Long Zhantian, mirip dengan sesuatu yang pecah. Saat berikutnya, 9 langit bergemuruh dan awan kesusahan berkumpul. Terobosan. Long Chen mau tidak mau merasa terkejut. 1 botol darah ini telah memungkinkan Long Zhantian untuk secara instan mendobrak batasan alam api surgawi. Akibatnya, kesengsaraan 4 puncaknya langsung menimpanya. Apa yang benar-benar membuat Long Chen tercengang adalah kurangnya perlawanan yang ditunjukkan oleh darah tertinggi 7 warna ini saat darah itu menyatu kembali dengan mulus ke dalam tubuh Long Zhantian. Itu tidak melawannya sama sekali, membuat Long Chen sangat tidak percaya. Setelah itu, petir 7 warna turun. Melihat ke atas, Long Chen takjub melihat bahwa cakupan kesengsaraan surgawi Long Zhantian bahkan lebih besar daripada kesengsaraan 4 puncaknya sendiri. Tiba-tiba, Long Zhantian mengangkat tangan kanannya, memunculkan pedang 7 warna dalam genggamannya. Ini adalah pedang 7 puncak, dalam segala hal identik dengan yang dipanggil Long Chen. Boom! 7 pedang puncak Long Zhantian benar-benar mengeluarkan ki abadi saat dia menebasnya pada kesengsaraan surgawi. Dalam sekejap, awan kesusahan hancur, berubah menjadi tanda petir. Long Zhantian kemudian membentuk segel 1 tangan, memenuhi langit dengan pancaran cahaya surgawi 7 warna yang menangkap semua tanda petir seperti jaring. Saat tanda petir membanjiri tubuh Long Zhantian, tubuh lemahnya menjadi semakin kuat, menyebabkan udara heroik bergemuruh di sekelilingnya. Setiap jejak petir diserap oleh Long Zhantian, tanpa meninggalkan setetes pun.
Yang terpenting, meski dia baru saja maju, tidak ada sedikit pun auranya yang bocor. Dia tidak tampak seperti seseorang yang baru saja maju karena auranya sangat terkonsentrasi. Seperti yang diharapkan, dengan darahnya yang diberi nutrisi oleh Primal Chaos Ki, ayah pada dasarnya berkultivasi dengan Primal Chaos Ki di alam api surgawi, memiliki kondisi yang sama dengan para ahli di era Primal Chaos. Long Chen sangat senang dengan penemuan ini. Ayahnya benar-benar mendapat manfaat dari musibah ini. Tidak heran kesengsaraan surgawinya begitu mengerikan. Seperti yang dikatakan ahli naga, melawan ahli dari era kekacauan awal, Long Chen hanya bisa mengatakan bahwa dia dilahirkan di era yang salah. Long Zantian sekali lagi menyerap sebotol darah tertinggi 7 warna, dan tubuhnya bergemuruh saat auranya menerobos. Heaven Stage pertama dari 4 puncak, Heaven Stage kedua, Heaven Stage ketiga, dia langsung menerobos ke Heaven Stage ke-8. Setelah itu, dia membuka botol lagi. Boom! Saat aura Long Zantian menerobos ke alam dewa surgawi, langit dan bumi bergetar, dan awan kesengsaraan kembali menutupi langit. Saat berikutnya, pedang petir 7 warna yang tak terhitung jumlahnya menghujani awan kesusahan itu. Boom! Sama seperti sebelumnya, Long Zantian mengayunkan pedang 7 puncak, membelah seluruh langit bersama dengan awan kesusahan. Tanda petir mereka kemudian dengan patuh diserap oleh Long Zantian. Dalam rentang beberapa napas, seluruh hamparan langit yang dipenuhi petir diserap sepenuhnya oleh Long Zantian, tanpa setetes pun terbuang percuma. Long Chen menyaksikan dengan sangat bingung. Meski menganggap dirinya berpengalaman, ia belum pernah menyaksikan cara menjalani kesengsaraan yang luar biasa seperti ini. Long Zantian terus berdiri di posisi semula, matanya terpejam, menyerupai patung. Namun, dia memberikan perasaan seolah-olah dia berada di puncak 9 langit, menatap dunia di bawah. Long Zantian perlahan mengeluarkan seteguk ki keruh dari tubuhnya. Ketika dia membuka matanya lagi, 7 tanda warna muncul di pupilnya, dengan matahari dan bulan tampak memancar di dalamnya. Seolah-olah 10.000 tao terwujud dalam tatapannya. Mata surgawi tertinggi. Long Chen berteriak kaget. Ayahnya sebenarnya telah membangunkan pupil dewa legendaris ini. Terlebih lagi, mata surgawi tertinggi bahkan bisa dianggap lebih unggul daripada mata surgawi 6 dao. Long Chen merasa hal itu hampir tidak bisa dipercaya, bahkan ketika dia menyaksikannya dengan matanya sendiri. 4297. Di mata Long Zantian, riak 7 warna membentuk pusaran pelangi mempesona yang indah sekaligus misterius. Ini adalah mata surgawi tertinggi yang legendaris, sebuah fenomena yang hanya ditemui Long Chen dalam teks-teks kuno. Sekarang, dia menyaksikannya secara langsung, dan itu terjadi di mata ayahnya sendiri. Cahaya surgawi 7 warna berkedip di mata Long Zantian. Dengan itu, seolah-olah dia bisa melihat misteri langit dan bumi, seperti dewa yang memandang dunia ini. Chen Er, selanjutnya adalah kesengsaraan Immortal King. Kamu harus menjalaninya bersamaku, kata Long Zantian. Ayah, Long Chen terkejut. Jangan khawatir, semuanya terkendali, kata Long Zantian sambil tersenyum. Baiklah, Long Chen berjalan ke sisi Long Zantian, dan Long Zantian dengan kuat menepuk bahu putranya. Dengan isyarat sederhana itu, ayah dan anak itu saling tersenyum. Saat berikutnya, Long Zantian menyerap lebih dari 10 botol darah tertinggi 7 warna miliknya, menyebabkan wilayah kekuasaannya meningkat berulang kali. Dalam sekejap, dia hampir menerobos ke alam Immortal King. Namun, kali ini, 9 langit mengalami transformasi dramatis, menyebabkan awan kesusahan mengubah warnanya menjadi palet 7 warna yang memukau. Dari kejauhan, kesengsaraan ini tampak seperti pusaran 7 warna, memiliki kemiripan yang luar biasa dengan pola di mata Long Zantian. Ayah, apakah kamu sudah tahu seperti apa kesengsaraanmu sebelum memulai? Long Chen menatapnya dengan kaget. Long Zantian tersenyum tipis. Jika kamu bisa menenangkan hatimu, kamu juga bisa melakukan hal yang sama. Ini adalah semacam persepsi. Meskipun akan ada perbedaan dengan kenyataan, namun perbedaannya tidak akan terlalu jauh. Long Chen terperangah. Bagaimana seseorang bisa mengetahui seperti apa kesengsaraan surgawi yang mereka alami? Ini benar-benar menggulingkan pemahaman Long Chen tentang dunia. Selama hati seseorang tetap tenang dan tenteram, ia dapat memusatkan perhatian dan semangatnya secara penuh, sehingga mampu merasakan nasib baik atau bencana yang akan datang. Ini adalah kemampuan unik yang dikembangkan umat manusia untuk bertahan hidup dalam kondisi paling keras. Tanpa persepsi yang tajam ini, umat manusia mungkin sudah lama menghadapi kepunahan. Namun, seiring dengan semakin kuatnya umat manusia, persepsi ini perlahan-lahan mengalami kemunduran. Setelah menyadari hal ini, banyak orang mulai mengembangkan seni persepsi mereka secara khusus, sehingga memunculkan berbagai teknik dan metode ramalan untuk meramalkan nasib, seperti Feng Shui dan horoskop 5 elemen. Semuanya adalah cabang seni persepsi. Namun, terlepas dari segala upaya yang mereka lakukan, persepsi bawaan umat manusia terus mengalami kemunduran, membuat manusia hanya mengandalkan pengamatan mereka terhadap masa kini untuk membuat prediksi tentang masa depan, jelas Long Zantian.
Luar biasa. Tapi aku hanya bisa merasakan bahaya tertentu, dan bahaya itu harus berada di dekatku agar aku bisa merasakannya. Sedangkan sisanya, saya benar-benar buta, kata Long Chen sambil tersenyum pahit. Anda tidak perlu merasa iri, dan Anda tidak perlu memaksakan diri untuk mempelajarinya. Beberapa hal memang tidak bisa dipaksakan. Saya memiliki dua kekhawatiran besar di hati saya. Salah satunya adalah kamu, dan yang lainnya adalah ibumu. Syukurlah, kamu ada di sisiku, dan kamu telah memberitahuku bahwa ibumu juga aman. Itulah satu-satunya alasan hatiku mampu cukup tenang untuk melakukan hal ini. Sebagai perbandingan, Anda memiliki terlalu banyak beban dan terlalu banyak mengontrol jenis kekuatan yang membuat hati Anda sulit untuk rileks. Tapi pertama-tama, saya ingin Anda menjalani kesengsaraan ini dan meminjam kekuatannya untuk sepenuhnya membangkitkan darah tertinggi 7 warna Anda, kata Long Zantian. Darah tertinggi 7 warnaku belum sepenuhnya terbangun, tanya Long Chen dengan heran. Klan Long penuh dengan orang bodoh. Mereka berpikir bahwa ki kekacauan utama dan nutrisi hukum Tao Surgawi sudah cukup untuk membangkitkan darah tertinggi 7 warna. Sebenarnya, darah tertinggi 7 warna adalah salah satu garis keturunan terkuat umat manusia. Itu sangat kuat sehingga para Tao Surgawi iri padanya, jadi bagaimana dia bisa dengan mudah dibangunkan? Long Zantian tersenyum tipis. Dia mencibir pada klan Long karena mereka benar-benar tidak memahami darah tertinggi. Saat itu, petir 7 warna turun dari langit, berubah menjadi pedang tajam. Mereka menghantam cahaya surgawi di sekitar tubuh Long Zantian dan hancur, berubah menjadi tanda petir. Adapun Long Chen, dia membiarkan mereka menyerang tubuhnya. Pedang yang secara praktis bisa melenyapkan Heaven Venerate Fana ini hanyalah sebuah rasa gatal bagi Long Chen. Tubuh fisikmu sungguh menakutkan, kata Long Zantian dengan takjub. Pedang ini mengandung kekuatan hukum yang menakutkan, dan Long Zantian membutuhkan perisai darah tertinggi untuk memblokirnya. Namun, Long Chen bisa mengabaikannya begitu saja. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak pedang yang muncul, dan semakin kuat. Mereka begitu tajam hingga mampu membelah kekosongan. Petir pada awalnya mengandung beberapa kotoran, jadi menyerapnya tidak terlalu berarti. Namun sebentar lagi, energi pedang petir akan menjadi lebih murni. Saat itu, kita tidak perlu melawan. Biarkan saja pedang petir menembus tubuh kita dan kita akan menggunakan kesengsaraan surgawi sebagai vektornya. Sekarang, saya akan menyampaikan pemahaman saya tentang darah tertinggi 7 warna kepada Anda. Selama bertahun-tahun di penjara, aku tidak punya pilihan lain selain fokus mempelajari darah ini. Aku tidak punya apa-apa lagi untukmu, jadi anggap ini sebagai hadiah pertamaku untukmu. Long Zantian tersenyum. Pedang petir 7 warna semakin kuat, semakin tajam dari waktu ke waktu. Akibatnya, perisai pelindung Long Zantian secara bertahap kehilangan efektivitasnya. Beberapa pedang petir berhasil menembus pertahanannya dan menghantam tubuhnya. Namun, ekspresinya tidak berubah. Dia menggunakan perisai itu terutama untuk menilai kekuatan petir dan dengan sabar menunggu saat yang tepat untuk menyerap petir murni. Meskipun pedang petir ini menembus perisainya, mereka tidak mampu menembus kulit Long Chen, hanya hancur saat bersentuhan dengan tubuhnya. Long Chen bahkan tidak bertahan dan hanya merasakan sedikit ketidaknyamanan, seolah-olah pasir menyapu kulitnya. Ayah, Long Chen merasa sedikit malu saat Long Zantian menatapnya. Tubuh fisiknya sekarang begitu kuat sehingga tingkat petir ini tidak mampu melukainya. Long Zantian tertawa. Jangan khawatir, semuanya terkendali. Tubuh fisik Anda benar-benar di luar dugaan saya. Kebetulan saya berteori tentang teknik yang kuat selama bertahun-tahun di klan Long, tetapi tubuh fisik saya sendiri terlalu terbatas. Saya pikir saya tidak akan memiliki harapan untuk mempraktikkan teknik ini seumur hidup, tetapi sekarang, saya merasa teknik ini dibuat untuk Anda. Anak kecil, kamu benar-benar layak menjadi anakku, hahaha. Tawa Long Zantian bergema seperti guntur, penuh kegembiraan. Tubuh fisik Long Chen beberapa kali lebih kuat dari perkiraannya. Saat keduanya berbicara, awan kesusahan di langit perlahan menyusut. Setelah dikompres, pedang petir mereka akhirnya mampu menembus kulit Long Chen, dan petir 7 warna mulai mengalir ke tubuh Long Chen. Saat petir memasuki tubuhnya, darah tertinggi 7 warna Long Chen mulai mendidih. Chen Er, fokuslah pada semangat dan kimu. Tarik darah tertinggi Anda ke platform roh. Long Zantian memberikan instruksi saat ini, ekspresinya serius. Dia mulai dengan cepat membentuk segel tangan. Saat berikutnya, pilar cahaya surgawi 7 warna meledak dari Long Zantian, menyerang kesengsaraan surgawi. 4298. Kesengsaraan surgawi bergemuruh saat pancaran 7 warna surgawi Long Zantian menyelimutinya. Cahaya surgawi ini memiliki ki darah yang sangat besar. Setelah itu, terjadi fenomena mengejutkan. Kesengsaraan surgawi bergetar dan sepertinya berada di bawah kendali suatu kekuatan. Pusaran 7 warna kemudian berputar di langit dan jatuh ke Long Chen. Jika orang lain melihat pemandangan ini, mereka pasti akan tercengang. Kesengsaraan surgawi telah dicetak dengan tanda spiritual oleh Long Zantian.
Dengan kata lain, Long Zantian telah menguasai kesengsaraan surgawi. Saat cahaya ini menyelimuti Long Chen, darah tertinggi 7 warna di tubuh Long Chen meletus, menyebabkan tubuhnya mengeluarkan pancaran dewa 7 warna. Aura ledakan kemudian terbentang dengan Long Chen di tengahnya. Gunung-gunung di sekitarnya terlempar, dan gelombang 7 warna menyapu langit dan bumi. Long Chen seperti naga liar yang terbangun dari hibernasi dan ingin melahap gunung dan sungai. Dengan mata terpejam, Long Chen memasuki kondisi meditasi mendalam, tidak menyadari peristiwa yang terjadi di dunia luar. Cahaya surgawi 7 warna Long Zantian terus-menerus mengalir ke kesengsaraan surgawi dan kemudian perlahan memasuki tubuh Long Chen melaluinya. Tiba-tiba, Long Zantian berdiri dan Long Chen bangkit pada saat bersamaan. Gerakan keduanya identik. Long Zantian tersenyum puas. Dia sekarang terhubung dengan Long Chen, karena ini adalah satu-satunya cara baginya untuk mengirimkan runenya ke Long Chen. Long Zantian kemudian mengangkat tangan, memunculkan pedang 7 warna di genggamannya. Demikian pula, pedang serupa juga muncul di tangan Long Chen. Boom! Long Chen dan Long Zantian kemudian menebaskan pedang mereka pada saat yang sama, membelah kekosongan dan menyebabkan 2 parit tak berdasar muncul di tanah. Namun, Long Zantian mengerutkan kening. Parit yang dia potong benar-benar mulus, tapi parit Long Chen bergelombang. Tubuh fisik Chen Er sangat kuat sehingga dia tidak terbiasa mengandalkan kekuatan garis keturunan. Lebih sulit baginya untuk mengendalikannya. Long Zantian bergumam pada dirinya sendiri dan mengganti pedang menjadi tombak. Dia menusuk kekosongan, dan kemudian tombak itu berubah menjadi perisai. Saat Long Zantian berulang kali memanggil senjata yang berbeda dan melepaskan serangan yang berbeda, Long Chen seperti refleksi mengikuti gerakannya. Meskipun dia belum mencapai tingkat kendali sempurna, ini sudah cukup. Long Zantian akhirnya tersenyum. Ini adalah teknik yang Long Zantian pahami selama berada di dalam kurungan. Sekarang, dia secara langsung mentransmisikan seluruh pemahamannya kepada Long Chen melalui kesengsaraan surgawi. Pada saat ini, Long Zantian mengangkat kepalanya untuk melihat kesengsaraan surgawi. Kekuatannya hampir habis dan akan segera berakhir, jadi Long Zantian tiba-tiba menutup matanya. Ketika dia membukanya sekali lagi, pancaran cahaya surgawi 7 warna muncul di pupil matanya, menampakkan mata surgawi tertinggi. Begitu Long Zantian membuka kembali matanya, Long Chen menirukan tindakannya. Pola 7 warna juga muncul di mata Long Chen. Namun, saat desain 7 warna itu muncul, kegelapan menyelimutinya. Ah! Long Zantian tiba-tiba berteriak kesakitan saat rasa sakit yang menusuk menembus matanya, menyebabkan darah mengalir. Ayah, ada apa? Long Chen terbangun dari kondisi meditasinya. Melihat mata ayahnya berdarah, dia kaget. Saya baik-baik saja. Tidak apa-apa. Long Zantian melambaikan tangannya untuk memberi tanda pada Long Chen agar tidak panik. Sementara itu, kesengsaraan surgawi memudar. Long Zantian pucat, auranya agak lemah, tapi dia sekarang adalah Immortal King. Chen Er, aku mencoba mengirimkan mata surgawi tertinggi kepadamu, tetapi mata api penyucianmu terlalu mendominasi untuk mengizinkannya. Tapi ini juga membuktikan bahwa mata api penyucianmu bahkan lebih kuat dari mata surgawi tertinggi. Ini hal yang bagus, kata Long Zantian. Long Zantian mengeluarkan kain hitam, yang dengan cepat diterima oleh Long Chen dan digunakan untuk menutupi mata Long Zantian. Setelah itu, Long Chen memberinya pil penyembuh. Chen Er, kamu mendapat peluang yang mengejutkan. Tidak ada batasan untuk masa depan Anda. Memiliki anak seperti itu adalah kebanggaan terbesar ayahmu. Long Zantian mengusap pipi Long Chen dengan ringan sambil tersenyum. Ayah, kamu. Long Chen terkejut. Saya sangat senang bisa bertemu kembali dengan Anda, tetapi masih ada hal penting yang harus saya lakukan. Aku tidak bisa menemanimu lagi, kata Long Zantian. Ayah, apakah kamu akan pergi? Teriak Long Chen. Long Zantian mengangguk. Aku merindukan ibumu. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya saat ini, tapi aku harus menemukannya. Long Chen mengangguk mengerti. Dia tahu bahwa ayahnya harus menemukan ibunya, tapi dia tidak mengantisipasi betapa mendesaknya masalah ini baginya. Ayah, kamu terluka. Kamu. Long Chen mencoba menahannya. Long Zantian menepis Long Chen sambil tersenyum. Cedera ini bukan apa-apa. Saya hanya untuk sementara tidak dapat menggunakan mata surgawi tertinggi. Bagaimanapun, saya baru saja membangunkannya dan belum tahu cara menggunakannya dengan benar, jadi tidak ada bedanya. Adapun keadaanku saat ini, meskipun aku baru saja maju ke alam Immortal King, kekuatanku. Long Zantian menjentikkan jarinya, dan seberkas cahaya surgawi 7 warna keluar, meninggalkan lubang besar di kehampaan. Pukulan biasa ini benar-benar menembus dinding ruang. Melihat adegan ini, Long Chen melompat kaget. Meskipun dia mampu melakukan hal yang sama, dia harus berada dalam kondisi kekuatan penuh untuk melakukannya. Di sisi lain, Long Zantian dengan santai menjentikkan jarinya dan mampu menghasilkan serangan yang sebanding dengan pukulan habis-habisan Yue Zifeng.
Ini berarti jika seseorang seperti ayahnya mempunyai niat untuk menyakitinya, maka pada jarak sejauh ini, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Sekarang apakah kamu merasa nyaman? Meskipun saya tidak memiliki kartu truf sebanyak Anda, saya telah mempelajari darah tertinggi 7 warna selama bertahun-tahun. Saya memiliki kekuatan yang diperlukan untuk percaya diri. Selain itu, saya memiliki manifestasi 7 warna yang berakar pada Primal Chaos Ki. Setelah saya menjalani kesengsaraan World King, saya akan mengalami manifestasi kekacauan utama. Dalam aspek ini, saya lebih unggul dari Anda, kata Long Zantian. Aku hanya merasa kamu harus menyerap semua darah esensimu terlebih dahulu sebelum pergi. Saya akan merasa lebih baik seperti itu, kata Long Chen. Long Zantian menggelengkan kepalanya. Kesengsaraan World Kingku tidak bisa dilakukan di surga luapan nirwana bersamamu. Kedua kesengsaraan World King kita mungkin akan menyebar jauh dan luas. Jadi, begitu salah satu dari kita mengalami kesengsaraan, hukum Tao surgawi mungkin akan sangat terguncang sehingga akan mempengaruhi orang lain. Saat ini Anda mampu menjalani kesengsaraan Anda, jadi saya menyarankan Anda untuk menyelesaikan persiapan Anda dan menyelesaikan kesengsaraan Anda sebelum orang lain melakukannya. Jika semua orang menyerap terlalu banyak Primal Chaos Ki, itu akan mempengaruhi kesengsaraanmu. Long Chen hanya bisa mengangguk. Dia tidak mau berpisah dengan ayahnya setelah reuni singkat, tapi Long Zantian menepuk pundaknya. Chen Er, kamu memiliki banyak harta karun, tetapi kamu masih belum tahu cara menggunakannya. Meski duduk di tambang emas, Anda harus bersikap seperti orang kikir. Namun, ayahmu percaya bahwa kamu akan menemukan kunci untuk membuka harta karunmu. Saya pergi. Karena kita semua laki-laki, jangan menangis. Saat aku menemukan ibumu, aku akan segera datang mencarimu. Long Chen menggigit bibirnya dan mengangguk. Meskipun dipandang sebagai pahlawan yang tiada taranya oleh banyak orang, dia merasa seperti anak biasa saat ini. Setelah reuni singkat dengan ayahnya, mereka harus berpisah sekali lagi. Saat matahari terbit, salju mencair, dan dahan kembali ke langit, Long Zantian membacakan. Dia pergi tanpa setetes air mata pun menetes. Saat dia menghilang, suaranya tetap melekat, bergema di hamparan luas langit dan bumi. 4299. Long Zantian pergi, meninggalkan Long Chen dengan perasaan kecewa dan frustrasi. Dia merasa tersesat karena mereka berdua bahkan belum sempat berbicara dengan baik sebelum harus berpisah lagi. Terlepas dari perasaan itu, Long Chen tahu bahwa ayahnya terlalu mengkhawatirkan ibunya sehingga hanya duduk-duduk saja. Dia tidak punya pilihan lain selain pergi. Dibandingkan dengan Long Chen, Long Zantian tidak mau percaya bahwa istrinya aman tanpa melihatnya. Jadi, dia masih harus pergi. Apakah kamu lihat? Inilah perbedaannya. Ayahmu baru mulai bergabung dengan Primal Chaos Ki di alam api surgawi dan belum benar-benar mengakarkan dirinya ke dalam 10.000 Tao. Tapi bahkan tanpa memadatkan manifestasi kekacauan utama, dia sudah sangat kuat. Sekarang Anda bisa membayangkan betapa kuatnya makhluk hidup di balik gerbang itu. Suara ahli naga terdengar di benak Long Chen. Long Chen mengangguk. Saya akui mereka kuat, tapi aku menolak untuk percaya bahwa mereka lebih kuat dari ayahku. Ayahku adalah seorang jenius sejati yang tiada taranya. Harus kuakui, ayahmu dan kakekmu sama-sama berkarakter. Mereka memiliki kecerdasan dan daya tahan yang tinggi. Mengikuti satu jalan sampai akhir menuntun pada penguasaan semua jalan. Dengan menggunakan 10.000 Tao untuk melihat langit dan bumi, mereka telah lama merencanakan jalan masa depan mereka dan sangat percaya diri. Sedangkan kamu, aku penasaran, bagaimana kamu bisa menjadi pemarah seperti itu? Ayahmu mampu bertahan selama bertahun-tahun hanya untuk satu kesempatan ini. Ketahanannya benar-benar mencengangkan, tetapi Anda tidak mewarisi sedikit pun darinya. Namun, jika Anda mengatakan bahwa karakter Anda diwarisi dari pihak ibu Anda, kakek Anda juga seorang individu yang merencanakan dengan cermat selama bertahun-tahun untuk memastikan keberhasilan tujuan hidupnya. Jika kamu memiliki setengah dari kemampuan ayah atau kakekmu, atau bahkan hanya 1/10 dari kemampuan itu, pencapaianmu pasti akan lebih besar lagi, sang pakar naga berkata sambil menghela nafas. Long Chen tersenyum pahit. Kakek dan ayahnya benar-benar sosok yang memiliki visi panjang dan cita-cita besar. Dia tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Jika dia dipenjara, dipisahkan dari istri dan anaknya, dan saudara laki-lakinya dibunuh, tidak perlu ada orang lain yang melakukan apapun padanya. Dia sendiri akan mati karena amarah. Mungkin amarahku berasal dari seni penempaan tubuh jiwa naga. Long Chen mengangkat bahu. Hajingan, karakter ras nagaku sangat ramah. Selama orang tidak menyentuh sisik terbalik kami sangat beralasan. Terlebih lagi, ras nagaku adalah kaisar dari 10.000 binatang. Kecerdasan kita adalah yang tertinggi di antara semua binatang, dan kita sama sekali tidak kalah dengan umat manusia dalam hal itu. Sedangkan bagi Anda, saat Anda marah, Anda mulai bertingkah seolah otak Anda dimakan anjing. Dalam keadaan seperti itu, kamu melakukan segala macam hal bodoh, mengamuk sang ahli naga.
Senior, apakah sudah waktunya bagi saya untuk mulai mempersiapkan kesengsaraan saya? Ayahku menyuruhku untuk segera menjalani kesengsaraan, kata Long Chen. Tidak perlu terburu-buru. Ki kekacauan utama di surga luapan nirwana masih terus meningkat, dan hukumnya masih semakin lengkap. Ini bukan waktu terbaik untuk menjalani kesengsaraan. Ayahmu memberimu hadiah yang luar biasa, jadi kamu harus mencernanya perlahan. Setelah Anda berhasil memahami karunia ini, pada dasarnya Anda akan menguasai tingkat kondensasi darah. Sebelumnya, aku bahkan memikirkan bagaimana cara membangkitkan darah tertinggi 7 warnamu sepenuhnya, tetapi ayahmu telah membantuku. Setelah kondensasi darah, terjadi transformasi tendon, penempaan tulang, dan pembukaan meridian. Setelah seluruh tubuh Anda berada pada level yang sama, Anda dapat mengalami kesengsaraan. Setelah itu, Anda cukup meminjam kekuatan kesengsaraan surgawi untuk sepenuhnya menggabungkan darah tertinggi 7 warna, darah ungu, darah naga, tulang tertinggi, dan akar roh yang bermutasi. Jadi, kesengsaraan yang akan datang ini sangat penting, dan kesulitannya berada di luar imajinasi Anda. Anda juga harus siap secara mental. Suara ahli naga menjadi serius di sini. Dipahami, tapi saya yakin. Long Chen mengepalkan tangannya. Setelah menyelamatkan ayahnya, Long Chen menjadi lebih percaya diri. Dia tidak takut akan kesulitan apapun. Ketika Long Chen kembali ke akademi, dia melihat Xia Chen sedang berlatih formasi dengan para prajurit Dragon Blood. Kembalinya begitu banyak prajurit Dragon Blood memerlukan latihan formasi baru untuk memastikan bahwa semua orang berada pada level yang sama. Guoran, sebaliknya, rajin bekerja keras dalam pengasingan. Dia telah berjanji kepada para prajurit Dragon Blood untuk membuat satu set lengkap perlengkapan perang dan senjata untuk masing-masing prajurit, dan dia berkomitmen untuk memenuhi janji itu. Sebenarnya, para prajurit Dragon Blood memiliki Dragon Blood Battle Armor, jadi bagian armornya tidak terlalu mendesak. Namun, senjata yang cocok harus dibuat untuk masing-masingnya. Meski begitu, Guoran agak cemas. Setelah menyaksikan kekuatan senjata surgawi abadi, ia mendapati benda surgawi domain dunia kelas atas miliknya kurang menarik. Tapi baginya untuk menempa senjata surgawi yang abadi, dia kekurangan teknik, kekuatan, dan bahan yang diperlukan untuk melakukan upaya semacam itu. Dia telah mengasingkan diri selama beberapa hari sekarang, dan tidak diketahui apa yang dia lakukan. Pada saat ini, Long Chen memanggil para prajurit Dragon Blood dan membagikan puluhan ribu buah dao surgawi di antara mereka. Setiap buah memiliki tanda 3 warna, menandakan bahwa semuanya adalah buah dao surgawi Triple Supreme. Bagaimanapun, Long Chen telah membunuh begitu banyak Triple Supremes dalam pertempuran terakhir sehingga dia tidak dapat menghitungnya. Akibatnya, pohon dao surgawi dipenuhi buah-buahan, dan ada tumpukan besar di kaki pohon. Ada puluhan ribu buah dao surgawi Triple Supreme, masing-masing menampilkan warna berbeda dan mewakili jenis bakat berbeda. Karena itu, dia membiarkan para prajurit Dragon Blood memilih di antara mereka sambil menekankan pentingnya menemukan buah yang atributnya selaras dengan bakat dan bakat mereka. Sebelum konvensi Sage King, sebagian besar dari 2000 prajurit Dragon Blood adalah Double Supremes. Adapun para prajurit Dragon Blood yang pernah berada di dunia cermin, sebagian besar dari mereka bahkan belum mencapai level Supreme. Dengan begitu banyak buah dao surgawi yang bisa dipetik, para prajurit Dragon Blood sangat bersemangat. Long Chen berbagi antusiasme mereka, mengetahui bahwa Legiun Darah Naga tertinggi akan segera bangkit. Setelah memetik buah dao surgawi terbaik untuk diri mereka sendiri, para prajurit Dragon Blood mengasingkan diri. Bahkan Xia Chen telah memilih buah dao surgawi dengan tingkat kedekatan yang mengejutkan dengannya. Mengingat keahliannya sebagai master formasi, Xia Chen memberikan penekanan khusus pada kekuatan spiritual dan energi jiwa. Dan yang membuatnya heran, dia menemukan buah dao surgawi dengan fluktuasi energi yang membuatnya tercengang. Tanpa ragu, dia mengambilnya. Selain Guyang, Li Qi, Song Mingyuan, dan Yue Zifeng, semua prajurit Dragon Blood menemukan buah dao surgawi yang cocok dengan mereka. Long Chen kemudian menyela pengasingan Guoran dan menemukan bahwa lelaki kecil ini sedang sibuk menggambar. Namun, gambar-gambar ini bukanlah tanda untuk armor dan senjata, melainkan peta. Hanya dengan melihatnya saja, Long Chen tahu bahwa Guoran sedang mempelajari deposit biji di Nirvana Overflow Heaven. Anak kecil ini berencana menjarah bahan-bahan tempah. Hehe bos, jangan salah paham. Saya hanya menghitung cadangan deposit biji ini, serta berapa banyak bahan yang kita miliki. Kami membutuhkan cukup banyak bahan untuk melengkapi prajurit Dragon Blood, dan aku hanya melihat apakah saat ini kami punya cukup uang. Guoran dengan canggung terkekeh saat dilihat oleh Long Chen. Tidak apa-apa, tidak perlu terburu-buru. Memperbaiki diri sendiri adalah hal yang paling penting. Sisanya bisa diketahui nanti. Long Chen tidak repot-repot mengekspos Guoran dan menyuruhnya memilih dari stok buah dao surgawi. Dalam sekejap, mata orang ini berbinar, dan dia menerkam satu buah dao surgawi secara khusus. Energi macam apa ini? Long Chen mengamati tanda aneh pada buah dao surgawi ini dan tercengang.
Dia sama sekali tidak tahu atribut apa itu. Aku juga tidak tahu, tapi indraku memberitahuku bahwa dia memiliki kedekatan tertinggi denganku. Guoran memeluk buah dao surgawi dengan penuh semangat. Long Chen mengangguk dan tidak banyak bicara. Dia menyuruh Guoran mengasingkan diri dan fokus menyerap buah dao surgawi. Saat Long Chen keluar, seorang murid akademi berlari membawa laporan. Saudara magang senior Long Chen, seseorang sedang mencarimu. 4300. Paman Wen. Ketika Long Chen melihat siapa orang itu, dia terkejut. Itu adalah kakak laki-laki ibunya. Nak, kamu benar-benar menyembunyikan siapa dirimu dari kami. Aku tahu bahwa aku adalah pamanmu sekarang. Luo Changwen memandang Long Chen dengan senyum pahit. Kamu tahu, ya, ayah menceritakan segalanya kepada kami. Long Chen, kamu benar-benar melakukannya dengan baik, puji Luo Changwen. Luo Changwen sekarang tahu segalanya, dan itulah mengapa dia memuji Long Chen. Sebelumnya, dia sangat menyukai Long Chen, merasa bahwa dia memiliki kecerdasan dan keberanian. Namun, dia tidak mengira Long Chen adalah keponakannya sendiri. Apakah kakek baik-baik saja? Tanya Long Chen. Terakhir kali, di 3000 dunia, Long Chen membantu Luo Zichuan membuka jalur spasial. Namun, karena 3000 dunia berada di ambang kehancuran pada saat itu, dia tidak punya pilihan selain pergi tanpa mengetahui apa yang terjadi selanjutnya. Dia melakukannya dengan sangat baik. Yang terpenting, ras darah valet kita punya wilayahnya sendiri sekarang. Keluarga Luo bukan lagi keluarga Luo yang lama, kata Luo Changwen penuh semangat. Lalu murid keluarga Luo, mereka semua telah dipindahkan. Karena kami harus melakukannya secara diam-diam, kami tidak memberitahu Luo Bing, Luo Ning, dan murid lainnya di dunia luar. Ayah hanya mengirimku untuk mencarimu agar kalian semua bisa tenang. Namun, saya tidak menyangka bahwa saya juga akan menemukan Raja Sage yang baru. Luo Changwen memandang Long Chen dengan kagum. Luo Changwen telah mendengar segala macam rumor tentang konvensi Raja Sage dalam perjalanannya ke sini, dan kebanyakan dari rumor tersebut adalah tentang Long Chen. Banyak orang mulai menganggap Long Chen sebagai sosok legendaris. Lagi pula, dia sendirian telah mengalahkan para jenius surgawi dari 10.000 ras, menghancurkan mereka seperti melon. Dia juga telah menghancurkan musuh bebuyutannya dengan metode yang paling mendominasi dan langsung merebut kembali apa yang menjadi haknya. Bagaimanapun, dalam perjalanan Luo Changwen ke sini, selama konvensi Raja Sage disebutkan, nama Long Chen juga akan bergema. Long Chen saat ini telah menjadi titik fokus seluruh umat manusia. Memiliki keponakan seperti itu membuat Luo Changwen merasa bangga. Dia dipenuhi dengan emosi saat melihat Long Chen. Lalu di mana kakek sekarang? Paman, basis kultivasimu. Baru sekarang Long Chen menyadari bahwa aura Luo Changwen telah menjadi sangat tertutup, mencapai tingkat Divine Venerate. Kami sekarang berkembang di dunia yang dibuka oleh nenek moyang kami. Di dalam dunia itu bersemayam semangat totemik ras darah valet kita, yang dapat membangkitkan darah valet kita dan membuat kekuatan kita melambung tinggi. Terlebih lagi, nenek moyang ras darah valet kita masih hidup di sana, dan kekuatan mereka sangat mencengangkan. Kami sekarang bekerja keras untuk membuat saluran teleportasi ke Nirvana Overflow Heaven. Tapi karena kakekmu mengkhawatirkan keadaanmu, mereka semua bergabung untuk mengirimku ke sana untuk memberitahumu bahwa jika kamu menghadapi musuh yang tidak bisa kamu kalahkan, kamu harus bersembunyi. Begitu kami membuka salurannya, kami akan menyelesaikan masalah dengan mereka, kata Luo Changwen. Mendengar itu, hati Long Chen menghangat. Kakeknya selalu memikirkannya. Melihatmu baik-baik saja adalah hal yang luar biasa. Namun, saya juga mendengar bahwa Anda telah menyinggung banyak ahli di prefektur Sage King. Anda harus lebih rendah hati untuk saat ini. Sedangkan untuk klan Long, setelah kami menghubungkan salurannya, ayah akan datang secara pribadi, dan kami dapat menyelesaikan masalah dengan mereka. Kami akan menyelamatkan ayahmu bersama-sama, janji Luo Changwen. Long Chen tersenyum. Saya sudah menyelesaikan masalah dengan klan Long. Paman, jika kamu datang lebih awal, kamu pasti sudah bertemu ayahku. Kamu sudah menyelamatkannya. Luo Changwen terkejut. Long Chen memberikan penjelasan sederhana tentang bagaimana dia pergi ke wilayah klan Long. Dengan dukungan Tuan Istana, dia memaksa klan Long untuk melepaskan Long Zantian. Setelah mengetahui bahwa Long Zantian telah diselamatkan, Luo Changwen menamparkan kakinya sendiri dan mengutuk dirinya sendiri karena tidak datang cukup cepat untuk menemui saudara iparnya. Ayah mengkhawatirkan ibu, jadi dia terburu-buru menyelamatkannya. Saya percaya tidak akan lama lagi seluruh keluarga kami akan bersatu kembali, kata Long Chen. Itu benar, itu yang terbaik. Adik perempuannya sendirian selama bertahun-tahun. Jangan bicarakan itu. Itu semua di masa lalu. Di masa depan, segalanya akan menjadi lebih baik. Luo Changwen tersenyum. Paman, apakah kamu datang mencariku hanya untuk ini? Tanya Long Chen. Benar juga, kakekmu mengkhawatirkanmu. Dia mengatakan bahwa sifat mudah marah Anda dapat dengan mudah mengalahkan kecerdasan Anda.
Jika skala terbalik Anda tersentuh, emosi Anda akan memengaruhi pengambilan keputusan, dan akibatnya Anda akan sangat mudah menderita. Bagaimanapun, sekarang keluarga Luo memiliki kekuatan untuk melindungi Anda, jadi Anda tidak perlu mempertaruhkan hidup Anda dengan sia-sia. Dia ingin aku memberitahumu untuk menunggu sebelum melakukan sesuatu yang besar, kata Luo Changwen. Mendengar ini, Long Chen merasa sedikit malu. Penglihatan kakeknya sangat tajam. Dia telah melihat karakternya, dan evaluasinya hampir sama dengan penilaian ahli naga. Lalu apakah klan Luo kita memiliki ahli setengah langkah abadi, selidiki Long Chen. Bukankah kakekmu adalah salah satunya? Luo Changwen tersenyum malu-malu. Apa? Long Chen melompat. Namun mengingat Luo Changwen mampu menjadi Heaven Venerate, masuk akal jika kakeknya bahkan lebih kuat. Jika bukan karena primal Keoski di dunia kecil itu tidak cukup, kakekmu pasti sudah menerobos ke alam abadi. Oleh karena itu, pembukaan saluran teleportasi menjadi prioritas. Ayah terlalu mengkhawatirkanmu, jadi dia mengirimku terlebih dahulu untuk memberitahumu tentang hal ini. Dulu ketika kami membuka saluran ke dunia itu dari Darklight Heaven, itu adalah transportasi satu arah yang sederhana. Namun, membuka jalan keluar di Nirvana Overflow Heaven lebih rumit. Untungnya, kami memiliki banyak leluhur dalam ras darah Valet, jadi saya yakin tidak akan lama lagi saluran tersebut akan dibuka. Setelah itu, ketika primal Keoski mengalir ke dunia darah Valet, para murid di generasi yang sama sepertimu bisa langsung maju ke alam World King, kata Luo Changwen dengan penuh semangat. Mereka masih belum menjadi World King, tanya Long Chen. Benar, ayah dan seluruh leluhur berkata bahwa mereka tidak boleh maju terlalu dini. Mereka harus menunggu kesempatan mereka. Di sisi lain, kami orang-orang tua tidak memiliki batasan, kata Luo Changwen. Itu bagus. Long Chen sangat senang. Apa? Saat Long Chen melambaikan tangannya, ribuan buah dao surgawi muncul, memukau Luo Changwen. Ini adalah... Luo Changwen kehilangan kata-kata. Dia tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Dia tahu bahwa buah dao surgawi Long Chen adalah harta tak ternilai harganya yang menantang surga, dan dia juga tahu tentang sifatnya. Oleh karena itu, melihat tanda tiga warna pada mereka, dia tahu apa yang diwakilinya. Dia juga ingin menjadi Triple Supreme. Paman, aku tidak akan menahanmu terlalu lama di sini. Bawakan buah-buahan ini kembali ke klan Luo untuk saudara dan saudari di dunia darah Valet. Jika mereka mengkonsumsinya sekarang, itu akan selaras dengan letusan primal Keoski. Setelah itu, ketika hukum Tao Surgawi selesai, para jenius surgawi keluarga Luo juga akan naik ke tingkat yang baru, seru Long Chen penuh semangat. Long Chen memiliki kepercayaan mutlak pada keluarga Luo, dan sekarang dia tidak perlu khawatir tentang bagaimana menangani buah dao surgawi lainnya. Lagi pula, barang-barang yang tidak bisa dilihat terang ini tidak bisa diberikan begitu saja kepada siapapun. Namun, tidak masalah memberikannya kepada keluarga Luo. Keluarga Luo adalah bagian dari ras darah Valet, jadi dengan darah ungu sebagai fondasinya, mereka mampu mengendalikan semua elemen dalam 10.000 dao. Buah dao surgawi ini pasti tidak akan membahayakan mereka. Baiklah, aku akan kembali sekarang. Luo Changwen juga bersemangat, karena dia tahu apa yang diwakili oleh buah dao surgawi ini. Murid keluarga Luo akan melonjak. Buah dao surgawi ini akan sepenuhnya mengubah nasib generasi baru keluarga Luo, serta nasib seluruh keluarga Luo. Setelah itu, Luo Changwen dengan hati-hati menyimpannya. Setelah memohon pada Long Chen untuk berhati-hati sekali lagi dan menunggu keluarga Luo membuka saluran ke surga luapan Nirvana, dia pergi. Begitu Luo Changwen pergi, satu hal lagi yang perlu dikhawatirkan oleh Long Chen berkurang. Buah dao surgawi seperti kentang panas, dan dia berhasil mengatasinya. Karena itu, dia mengasingkan diri, bersiap menjalani metode kultivasi kurang ajar sesuai dengan ide ahli naga. Di dalam ruang rahasia, Long Chen memegang tulang dewa seukuran kelingking dan menempelkannya ke dadanya.